Halo teman-teman dimanapun kalian berada, semoga segala urusan kalian dapat dimudahkan. Amin. Namanya Maryam, 23 tahun. Ia merupakan warga yang tinggal di Desa Lekis Rejo, Komplek PTPN 7, Kecamatan Lubuk Raja, Ogan, Komering Ulu. Maryam menikah dengan seorang pria yang bernama Bambang Saputra. Di tahun 2008, ikatan suci yang telah mereka sama-sama jalani telah membawa Maryam dan Bambang diberikan satu orang anak yang lucu dan sehat, yang tentu sangat mereka cintai. Untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya, baik Bambang dan Maryam sama-sama bekerja. Bambang bekerja di PTPN, sebuah perusahaan perkebunan plat merah. Begitu juga dengan Maryam. Dikarenakan disibukkan dengan pekerjaan hari-harinya, Maryam menitipkan anaknya di rumah orang tuanya. Tidak ada masalah dengan Bambang dan Maryam. Sejauh informasi yang berhasil saya kumpulkan, kehidupan rumah tangga yang mereka jalani baik-baik saja. Hampir tidak pernah disebutkan terdapat masalah-masalah yang membuat keduanya terlibat dalam situasi genting pertengkaran rumah tangga. Tentu hal itu membutuhkan sebuah kematangan mental berumah tangga. Nah, dalam hal ini Bambanglah sang suami 33 tahun yang memegang kendalinya. Bambang digambarkan merupakan sosok pria yang biasa-biasa saja. Gak ada yang spesial dengan Bambang, namun di mata keluarga besar dan tetangganya di komplek perumahan PTPN 7 Lubuk Raja menilai Bambang merupakan sosok bapak yang baik dan ramah, serta sopan kepada siapapun yang ia temui. Badannya akan membungkuk ketika ia bertemu dengan warga komplek dan diikuti salam, permisi, atau misi, dan lain sebagainya. Serta yang saya katakan barusan bahwa Bambang tidak pernah sendiri dalam usahanya mencari pundi-pundi rupiah. Tenang Pak Bro, ada aku. Mungkin kata itu yang pernah Maryam ucapkan tatkala lamaran pekerjaannya diterima di sebuah perusahaan yang ada di Lubuk Raja. Otomatis segala bentuk keperluan dalam pemenuhan kebutuhan hari-hari keluarganya dapat dengan mudah terpenuhi. 8 Februari tahun 2015, warga komplek PTPN 7 Lubuk Raja gempar saat mendengar kabar bahwa salah satu warga yang ada di komplek itu mengalami perampokan. Perampok kala itu berhasil membawa satu buah sepeda motor milik korbannya. Tak hanya itu, perampok juga telah tega menghilangkan nyawa pemilik rumah yang sepeda motornya telah ia bawa. Ya, hari gelap itu betul-betul telah merenggut kehidupan bahagia Maryam yang ia jalani dengan Bambang suaminya. Sebab di pagi itu Bambang hanya bisa terdiam dalam kakunya. Noda merah berhias di area tubuh yang tumpah di atas lantai yang putih. 8 Februari, Bambang Saputra dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya turut berduka cita. Kepergian Bambang Saputra tentu membawa duka yang mendalam bagi keluarganya, terutama sang istri Maryam, yang tentu merasa sangat kehilangan sosok suami yang mengayomi dan setia kepadanya. Bambang yang pergi dengan cara yang tak wajar itu membawa petugas melakukan pemeriksaan untuk mengungkap siapa pelaku dari aksi mengerikan ini. Apakah benar ini kejadian murni perampokan, ada unsur dendam, atau ada motif yang lain? Berangkat dari dugaan yang singkatnya berhasil petugas kumpulkan dari keterangan para saksi, barang-barang bukti dan pemeriksaan ponsel pribadi milik korban. Perlahan namun pasti, petugas kemudian secara mengejutkan menetapkan Maryam sebagai tersangka dalam kasus ini. Maryam tentu kaget dan hampir saja nggak percaya atas status tersangka yang ia emban kala itu. Bagaimana bisa seorang istri yang begitu mencintai suaminya bisa berbuat hal di luar akal sehat manusia? Lagi pula di malam kejadian, Maryam mengaku bahwa pada saat itu ia bersama dengan satu buah hatinya yang sama-sama melihat bagaimana si pelaku yang bertopeng hitam melakukan aksi mengerikan itu kepada suaminya, Bambang. Si putra yang kaget kala itu sempat dibawa pergi oleh Maryam ke tempat yang aman guna menghindari penyerangan. Namun, 2 langkah pikiran yang kita ambil akan kalah dengan 10 langkah yang petugas miliki kala itu. Segala alibi dan sanggahan Maryam mentah ketika petugas berhasil menemukan bukti perselingkuhan Maryam dengan seorang pria yang bernama Rudi Hartono yang merupakan algojo di malam itu. Sontak Maryam pun diam, menangis, dan ia akui semuanya. Benar, Maryam adalah otak kejahatan atas perginya Bambang Saputra. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Bambang Saputra? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Di tahun 2013 atau waktu-waktu di saat Maryam baru aja menginjakan kakinya di perusahaan tempat di mana ia bekerja, Maryam kesemsem dengan pandangan pertama seorang pria gagah bermata indah bola pimpong masihkah kau kosong yang bernama Rudi Hartono 33 tahun.
Nah, dari mata yang kemudian turun ke hati itulah yang kemudian menjadi kisah awal asmara terlarang antara Maryam dan Rudi Hartono. Maryam tidak memperdulikan status Rudi Hartono yang adalah seorang suami, 1 orang istri dan 2 orang anak. Pokoknya selama Mas Rudi memberikan cinta terbaiknya kepada Maryam, ia akan bahagia apapun yang terjadi. Kisah cinta yang terjalin di antara Maryam dan Rudi yang mereka jalani dengan sembunyi-sembunyi itu bukan tidak pernah menemukan masalah-masalah yang mengganggu betapa asiknya menjalin hubungan cinta yang terlarang itu. Pernah di suatu waktu Bambang, suami Syah Maryam, memergoki perselingkuhan yang terjadi. Bambang tahu semuanya dari chat yang ia temukan di handphone milik Maryam. Maryam mengaku bahwa ia ada main gila dengan satu teman kantornya, namanya Rudi. Bambang gak kenal Rudi. Bambang gak mau tahu. Pokoknya Maryam harus berubah dan jangan lagi ada dusta di antara kita. Akhiri hubunganmu dengan Rudi. Titik. Begitulah Bambang mengultimatum Maryam. Maryam setuju, namun semuanya belum berakhir. Kesepakatan yang tercipta tidak serta-merta membuat hubungan itu berakhir begitu saja. Begitu berat Maryam meninggalkan sosok Rudi yang sangat ia cintai. Alih-alih menjaga jarak setelah mendapatkan ultimatum dari suaminya, malah hubungan gelap antara Maryam dan Rudi makin kesini makin kesana. Seperti yang saya kutip dari tribunnews.com, dikatakan Maryam dan Rudi bahkan pernah beberapa kali melakukan hubungan yang tak sepantasnya mereka lakukan. Hubungan itu mereka lakukan mirisnya di rumah Maryam sendiri ketika Bambang di siang hari bekerja. Dan hari suram yang menaungi hidup Bambang adalah bermula di bulan Januari 2015. Di hari itu Bambang mendapatkan shift kerja pagi, yang bagi Maryam itu merupakan sebuah kesempatan untuk mengundang Rudi datang ke rumahnya. Sebab saat itu Rudi dan Maryam yang notabene-nya kerja dalam satu perusahaan yang sama mendapatkan shift kerja malam. Singkatnya, setelah mendapatkan undangan untuk datang ke rumahnya, Rudi bersiap dan tak lama kemudian sampailah ia di rumah Maryam di komplek PTPN 7 Lubuk Raja. Maryam lalu mempersilahkan tamunya itu untuk masuk dan kudapan pun tersaji di meja ruang tamu. Setelah lama berbincang, obrolan yang hangat itu kemudian berlanjut dan berpindah ke area dapur rumah Maryam. Dan di dapur itulah kembali mereka melakukan hubungan yang tak seharusnya mereka lakukan. Singkatnya, setelah selesai melakukannya, Rudi kemudian berkata, "Kau ceraikan saja suamimu, biar kunikahi kau nanti." Maryam yang mendengarkan permintaan Rudi kala itu tentu nggak bisa berkata-kata, kecuali, "Aku tak mau ceraikan suamiku." Merasa permintaannya tak mendapatkan respon yang baik dari Maryam, dan dikarenakan pembicaraan terkait hal itu tidak mendapatkan jalan keluarnya, akhirnya Rudi memberikan sebuah saran kepada Maryam. Saran untuk menghilangkan saja Bambang Saputra, suami Maryam. Awalnya Rudi menyuruh Maryam untuk mencampur zat berbahaya ke dalam makanan dan atau minuman milik Bambang. Maryam gak mau, dia tak punya cukup nyali untuk melakukan hal itu semua. Rudi yang kesal kemudian menjawab, "Ya sudah, biar aku aja yang melakukannya." Hari itu berlalu tanpa ada kesepakatan di antara mereka. Di dalam benak Maryam, setelah pertemuan itu membuat Maryam terngiang-ngiang atas tawaran Rudi yang menawarinya untuk dinikahi. Maryam tahu Rudi punya istri dan buah hati, dan Maryam juga tahu bahwa dirinya juga punya suami dan 1 orang putra. Tidak peduli, cintaku sudah kulabuhkan kepada Mas Rudi. Dari sebuah sumber yang berhasil saya kulik, Maryam mengatakan bahwa ia rela dijadikan istri kedua dan berbagi cinta dengan istri pertamanya. Dan dari pikiran-pikiran inilah yang kemudian diamini oleh Maryam demi mengizinkan Rudi untuk melakukan tindakan yang sangat di luar batas itu. Hal serupa juga dialami oleh Rudi yang merasa tidak menemukan jalan untuk memenuhi hasratnya demi menikahi Maryam. Setelah pertemuan itu, Rudi kemudian menemui salah seorang temannya yang bernama Apri. Dengan Apri ia curhatkan semuanya tentang masalah cinta gelap yang ia sedang jalani dengan Maryam. Termasuk masalah Bambang yang menjadi benteng tinggi penghalang hubungan cinta Rudi dan Maryam. "Pokoknya selama Bambang belum hilang, hidupku gak akan tenang." Begitu ucapan Rudi kepada Apri emosi. Apri yang mendengar hal itu hanya bisa berpesan, "Sabar Bang, jangan buru-buru." Hari-hari pun berlalu bersamaan dengan tiupan angin lembut yang membawa awan mendung di langit utara kota Jambi. 3 Februari 2015 jam 4 sore, Apri datang menemui Maryam di rumahnya. Kala itu Apri memberikan sebuah titipan yang pacar gelapnya titip untuk diberikan kepada Maryam. Apri mengatakan, "Ini bisa pulas, ambil dan campurkan ke dalam hidangan milik Bambang." Maryam yang menerima barang dan perintah itu tidak serta-merta mau melakukannya, sebab ia takut bagaimana jika nanti rencana ini bisa terbongkar. Tak lama setelah Apri berlalu, kemudian Maryam menghubungi Rudi dan mengajaknya untuk kembali bertemu membicarakan rencana-rencana mereka.
Masih di hari yang sama, singkatnya mereka bertemu, dan disitulah Rudy kembali menghasut Maryam untuk berani melakukannya. Sebab jika ini berjalan dengan mulus, Rudy berjanji akan segera menikahi Maryam. Dalam pertemuan itu, mereka merencanakan aksi busuk mereka. Rudy minta jika nanti kondisi lingkungan sepi, khususnya tetangga-tetangga sebelah nggak ada di rumah, ia minta dikabari, biar saat itu juga Rudy datang ke rumahnya dan langsung menjalani aksi ngerinya di malam itu juga. Dan hari gelap yang merundung hidup Bambang Saputra adalah bermula tanggal 7 Februari tahun 2015. Di malam itu Maryam mengabari Rudy bahwa tetangga-tetangga sebelahnya tidak ada di rumahnya. Mereka pergi entah kemana. Juga Maryam mengatakan bahwa ia telah yang Apri berikan itu ke dalam santapan makanan malam Bambang. Dan telah dipastikan juga bahwa Bambang telah menyantapnya. Tadi sepulang ia bekerja. Ia makan dengan lahap sebab sepertinya Bambang sangat lapar. Rencana awal berjalan dengan mulus. Selanjutnya Rudy kemudian bersiap dan meminta Apri untuk mengantarkannya ke komplek PTPN 7. Namun nanti setelah Maryam memberikan perintah. Di malam itu semua rencana mereka jalani satu persatu. Maryam yang kebetulan mendapatkan shift malam berangkat dari rumahnya jam 9 malam, meninggalkan Bambang dan buah hatinya di rumah. Sesampainya Maryam di tempat di mana ia bekerja, Maryam kemudian meminta izin untuk pulang ke rumahnya dengan cepat. Sebab katanya di malam itu kondisi badannya lagi nggak fit. Tanpa curiga, si mandor pun memberikan izin tersebut. Maryam pulang ke rumah singkatnya dan ia segera berganti pakaian dan rebah di dalam kamarnya. Sambil menunggu Bambang tertidur, Maryam sempat ber-SMS ria dengan pacar gelapnya untuk memberikan update kondisi rumahnya pada saat itu. Singkatnya jam 11 malam Bambang masuk kamar dan tidur di sebelah Maryam dengan sebelumnya ia kecup kening Maryam sambil berkata, "Aku tidur ya, Ma. Ngantuk banget. Besok masuk pagi." Dan itulah kecupan terakhir Bambang di malam itu kepada Maryam. Mengetahui Bambang telah pulas, Maryam segera mengabari Rudy untuk segera datang. Sebab para tetangga yang adalah pekerja perkebunan juga telah pulang ke rumahnya masing-masing dan otomatis di malam itu kondisi kompleks sepi. Setelah mendapatkan kabar itu, Rudy dan Apri segera meluncur ke rumah Maryam. Sesampainya di pintu belakang rumahnya, Rudy dengan leluasa bisa masuk ke dalam rumah Maryam. Sebab Maryam telah membuka kunci pintu itu untuk Rudy. Segera Rudy pakaikan penutup wajahnya dan ia melangkah menuju kamar di mana si target berada. Tak banyak basa-basi dan tanpa babi bu, Rudy segera duduki dada Bambang yang sedang tertidur. Dan dengan sajam yang ia bawa, kemudian ia ayunkan sajam itu berkali-kali dan berkali-kali ke arah Bambang. Kejadian itu turut pula disaksikan oleh Maryam yang pada saat itu tepat berada di samping Bambang. Tak kuat menerima serangan yang bertubi-tubi itu, Bambang yang tak sempat melawan itu akhirnya tumbang ke lantai kamar. Dan tak lama kemudian, ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah melakukan aksi busuk itu, baik Rudy dan Maryam segera keluar dari kamar. Saat itu Rudy bersembunyi di samping rumah, sedangkan Maryam berada dalam kamar lain di rumah itu. Dan untuk memastikan perginya Bambang, Rudy kemudian menghubungi Maryam dengan menanyakan kondisi Bambang yang kala itu telah tiada. Setelah mendapatkan kepastian, Maryam kemudian memberikan kunci motor Yamaha Vega milik Bambang, lengkap dengan STNK dan BPKB-nya. Apri dan Rudy kemudian berlalu dan menghilang di telan gelapnya malam yang dingin. Selesai. Kasus yang menghebohkan warga setempat ini awalnya diduga murni perampokan, sebab sepeda motor milik Bambang raib pula di bawah pelaku. Selain itu juga Maryam, istri korban, si saksi mahkota, juga mengatakan bahwa pada saat kejadian ia melihat seorang pria bertopeng hitam masuk ke dalam kamar dan langsung melakukan aksi ngerinya kepada Bambang suaminya. Dan seperti yang saya katakan di awal video, singkat cerita setelah investigasi yang dilakukan, petugas menyimpulkan bahwa Maryam terlibat dalam kasus yang telah membuat pergi Bambang Saputra. Maryam terjerat dengan pasal penghilangan nyawa secara berencana dan ancaman hukumannya nggak main-main. Lalu bagaimana dengan Rudy Hartono, tandem Maryam sekaligus pacar gelapnya yang menjadi algojo di malam itu? Ya, Rudy Hartono buron. Ia pergi dan menghilang entah kemana sejak malam 3 Februari tahun 2015. Hingga video ini saya upload, saya nggak mendapatkan informasi terkait Rudy ini. Kini Maryamlah seorang diri yang menjalani hukumannya di rumah tahanan. Janji untuk dinikahi oleh Rudy tampaknya sulit dapat terkabul. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Batu Raja, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Maryam dengan hukuman 20 tahun penjara. Vonis nggak berubah sampai ke tingkat kasasi.
Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.